Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 struktur data. Di sini kami akan menjelaskan tentang tree di data structure. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya Nino Viasari dengan NIM 040. Saya Elisa Yunurhaini dengan NIM 078. Saya Gilang Kelvin Saputra dengan NIM 096. Saya Muhammad Zikri Asya dengan NIM 076. Saya Brio Prabuso dengan NIM 103. Berikut adalah penjelasan kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tree. Tree adalah struktur data yang bersifat non-linear dan memiliki bentuk hierarkis menyerupai pohon keluarga. Dalam struktur ini, dalam elemen disebut node atau simpul dan memiliki hubungan seperti parent atau induk dan anak. Node induk dapat memiliki lebih dari satu anak, tetapi setiap anak hanya memiliki satu jalur menuju induknya. Node-node ini saling terhubung melalui garis penghubung. Jika sebuah node tidak memiliki anak sama sekali, maka disebut sebagai leaf node, simpul daun. Tree berguna untuk mengatur dan menyimpan data secara efisien, terutama ketika data perlu dikelola secara bertingkat atau bertahap. Struktur data ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem file, database, kecerdasan buatan, hingga algoritma pencarian dan pengurutan. Salah satu jenis tree yang paling umum adalah binary tree, yaitu struktur tree di mana setiap node hanya memiliki maksimal dua anak, yaitu leaf child dan rake child. Selanjutnya yaitu keunggulan. Kemungkinan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. Yang kedua, mencerminkan hubungan data secara struktural. Yang ketiga, menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Yang ketiga yaitu tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah istilah-istilah tree. Yang pertama, node atau simbol. Node adalah elemen dasar dari struktur data tree. Setiap node menyimpan sebuah nilai atau data dan memiliki referensi atau pointer ke node lain yang menjadi anaknya. Node bisa memiliki 0, 1, atau beberapa anak tergantung strukturnya. Yang kedua, child node atau simpul anak. Child node adalah node yang berada langsung di bawah node lain atau parent node. Hubungan antara parent dan child menunjukkan struktur hierarki, di mana parent bisa memiliki banyak anak, tetapi setiap anak hanya punya satu parent. Yang ketiga, leaf node atau simpul daun. Leaf node adalah simpul yang memiliki anak sama sekali. Simpul ini berada di ujung tree dan tidak bercabang lagi karena tidak punya child. Leaf node dianggap sebagai terminal atau simpul akhir dalam sebuah tree. Yang keempat, root atau akar. Akar adalah simpul paling atas dari tree. Hanya ada satu root dalam satu tree, dan root ini tidak memiliki parent. Sebuah node lainnya dapat ditelusuri dari melalui hubungan parent-child. Yang kelima, internal node atau simpul internal. Internal node adalah simpul yang memiliki minimal satu child. Simpul ini berada di antara root dan leaf. Internal node berperan sebagai penghubung antara simpul-simpul yang lebih tinggi dan simpul-simpul yang lebih rendah. Yang keenam, edge atau sisi atau garis penghubung. Edge adalah penghubung antara dua node, biasanya dari parent ke child. Jika sebuah tree memiliki n node, maka jumlah edge-nya adalah n-1. Edge menggambarkan hubungan atau jalur antar simpul. Yang ketujuh, height of node atau tinggi node. Height of node adalah panjang jalur atau jumlah edge terpanjang dari suatu node ke leaf node terdalam di bawahnya. Node leaf memiliki height 0 karena tidak ada jalur di bawah lagi. 8. Depth of node atau kedalaman node. Depth of node adalah panjang jalur atau jumlah edge dari node ke node tersebut. Node selalu memiliki depth 0. Semakin dalam posisi node dari root, semakin besar nilai depth-nya. Yang 9, height of tree atau tinggi pohon adalah panjang jalur terpanjang dari root ke leaf node terdalam dalam tree. Dengan kata lain, height of tree adalah height dari root node itu sendiri. Yang 10, degree of node dan degree of tree atau derajat node dan derajat tree. Degree of node adalah jumlah child yang dimiliki oleh node tersebut.
Jika sebuah node tidak memiliki child atau leaf, maka degree-nya adalah 0. Degree of tree adalah nilai maksimum dari degree semua node yang ada dalam tree. Ini menunjukkan beberapa lebar tree di bagian tertentu. Yang terakhir, subtree. Subtree adalah bagian dari tree yang terdiri dari sebuah node dan seluruh keturunannya. Setiap node dalam tree dapat dianggap sebagai root dari subtree-nya sendiri. Subtree berguna dalam banyak operasi rekursif pada tree. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari tree. Yang pertama ada untuk game development. Struktur tree banyak digunakan dalam AI game untuk membuat decision tree yang membantu NPC dalam pengambilan keputusan. Behavior tree juga digunakan untuk mengatur urutan tindakan karakter berdasarkan kondisi lingkungan dalam game. Tree sangat penting untuk scan graph, yaitu struktur hierarkis yang mengatur elemen-elemen grafis dalam game, misalnya objek saling bertumpuk atau bersarang. Selanjutnya, pengindeksan data pada database B-tree dan B-min-tree dan B+tree digunakan dalam sistem database untuk mengatur data secara efisien, memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dalam waktu logaritmik. B+tree secara khusus digunakan dalam RDBMS karena menyimpan semua nilai dalam leaf node sehingga mendukung traversal secara berurutan. Selanjutnya, decision tree adalah model prediktif yang digunakan dalam machine learning dan data mining, berguna untuk klasifikasi dan regresi dengan menyusun pertanyaan secara hierarkis hingga mencapai hasil akhir. Cocok untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang transparan dan mudah dipahami, atau explainable AI. Domain name server atau DNS menggunakan struktur tree secara hierarkis mulai dari root, top level, domain, hingga subdomain. Struktur ini memudahkan resolusi nama domain secara efisien dan terstruktur, dengan setiap level dapat ditelusuri turun ke bawah. Selanjutnya, pencarian dan penyimpanan data. Struktur tree atau prefix tree sangat efisien untuk menyimpan kumpulan string seperti kamus, auto-completion, dan spell checking. Digunakan dalam search engine, sistem input teks, dan pencarian cepat. Selanjutnya, situs media sosial. Tree digunakan untuk struktur komentar, di mana setiap komentar bisa memiliki balasan atau reply bertingkat. Newsfeed atau konten sering diatur berdasarkan hierarki kategori atau hubungan antar user. Dalam algoritma hubungan pertemanan atau pengikut atau followers, pohon bisa digunakan untuk traversal tingkat hubungan, misalnya mutual friend. Selanjutnya, compiler dan parsing. Compiler menggunakan sintak tree untuk memahami struktur program berdasarkan grammar bahasa pemrograman. Tree juga digunakan dalam abstrak sintak tree yang membantu dalam optimasi dan penerjemahan kode. Selanjutnya, sistem file pada komputer. File system tersusun sebagai tree di mana direktori dapat memiliki subdirektori dan file. Navigasi melalui folder adalah proses traversal tree. Selanjutnya, hierarki organisasi dan struktur data kompleks digunakan dalam pembuatan bagan organisasi pohon silsilah keluarga hingga visualisasi hierarki perusahaan, memungkinkan analisis posisi dan relasi antar entitas dalam sistem kompleks. Selanjutnya, blockchain dan struktur Merkle tree digunakan dalam blockchain untuk mengamankan dan memverifikasi blok data besar secara efisien, memberikan integritas data dengan menyimpan hash setiap node sehingga hash rate yang mencerminkan keseluruhan ke struktur. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik tree. Adapun karakteristik dari struktur data tree adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjelajahan data atau traversing. Pada tree dilakukan oleh algoritma deep freeze search dan breadth freeze search. Yang kedua tidak ada loop dan sirkuit. Yang ketiga tidak memiliki self loop. Dan yang keempat disusun dalam model hierarki.
Baik, selanjutnya ada contoh. Di sini ada penyeberangan pohon yang ada 5 data, 1, 12, 5, 6, dan juga 9. Mari kita pikirkan bagaimana kita dapat membaca unsur pohon pada gambar yang ditunjukkan di atas. Yang pertama, kita mulai dari atas kiri ke kanan. Maka output yang akan dihasilkan yang pertama ada 1, selanjutnya 12, 5, 6, selanjutnya 9. Yang kedua mulai dari bawah kiri ke kanan. Output pertama yaitu 5, selanjutnya 6, 12, 9, 1. Tree traversal. Meskipun proses ini agak mudah, namun proses ini tidak menghormati hierarki pohon, hanya kedalaman simpul. Sebaliknya, kami menggunakan metode traversal yang menghitung struktur dasar pohon, yaitu struktur node di kurung kurawal integer data, struktur node left, struktur node right kurung kurawal. Node struk yang ditunjukkan oleh kiri dan kanan mungkin mempunyai kiri dan kanan yang lain, sehingga kita harus menganggapnya sebagai subpohon dan bukan subsimpul. Menurut struktur ini, setiap pohon merupakan gabungan dari sebuah node yang membawa data, yang kedua 2 subpohon. Tujuannya adalah mengunjungi setiap simpul, jadi kita perlu mengunjungi semua simpul pada subpohon, yang mengunjungi simpul akar dan mengunjungi semua simpul pada subpohon yang tepat pula. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis tree. Tree itu bisa diklasifikasikan jadi beberapa jenis, yaitu yang pertama general tree. Struktur data tree ini tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarki tree tersebut. Nah, general tree ini setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node. Nah, tree jenis ini adalah superset dari semua jenis tree. Seperti di sini, 1 atau rootnya ini bisa memiliki 2, 3, dan 4. Ini bisa memiliki 3 node. Nah, selanjutnya ada binary tree. Binary tree ini merupakan general tree, tapi simpul akarnya itu hanya dapat menampung maksimal 2 subtrees, yaitu yang kiri dan juga yang kanan. Nah, cabangnya juga memiliki 2 subtrees lagi, kiri dan kanan. Nah, binary tree ini bisa dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah anaknya, yaitu yang pertama full binary tree, yang kedua itu complete binary tree, yang selanjutnya adalah perfect binary tree. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada binary search tree atau bisa disingkat BST. Binary search tree ini merupakan semua properti dari binary trees tadi dengan beberapa properti tambahannya sendiri. Data dalam binary search tree ini selalu disimpan sedemikian rupa sehingga value di subtree kiri lebih kecil daripada di subtree kanan. Nah, sedangkan value pada subtree kanan selalu lebih besar daripada value pada root node. Nah, di sini kita bisa lihat yang di sebelah kiri ini 11, dan yang subtree sebelah kanan itu ada 23. 23 ini lebih besar dari subtree yang kiri. Nah, 23 ini juga lebih besar daripada root node kita, yaitu 20. Nah, yang selanjutnya yaitu ada AVL tree. Nah, satu-satunya perbedaan antara BST biasa dan AVL tree adalah bahwa AVL tree melakukan operasi rotasi sebagai tambahan untuk menjaga keseimbangan pohon. Nah, untuk tambahan saja, AVL tree ini dinamai berdasarkan nama penemunya, yaitu Adelson, Velsey, dan juga Landis. Nah, pada pohon AVL, perbedaan besar antara subtrees kanan dan kiri yang dikenal sebagai balance factor itu harus paling banyak itu 1. Nah, ketika perbedaannya itu melebihi dari 1, tree tersebut akan secara otomatis menjalankan algoritma penyeimbangan sendiri sehingga perbedaannya itu menjadi 1 lagi.
Nah, untuk menyeimbangkan dalam AVL3 ini digunakan metode rotasi kanan atau kiri atau kombinasi kiri dan kanan seperti left left, left right, right left atau right right seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini unbalanced tree. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebenarnya berurutan, tapi untuk dibalancekan akan menjadi seperti ini. Nah, contoh implementasinya yaitu seperti ini. Untuk binary search tree atau BST yang tadi. Nah, untuk referensinya kita mengambil dari Witry School, Tutorials Point, dan juga Programmist. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.